Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Bintang Ayu Putra di lapangan. Pernahkah Anda akhir-akhir ini merasa bahwa cuaca semakin tidak menentu dan terasa semakin panas? Perubahan iklim adalah salah satu penyebabnya. Faktor-faktor yang mendorong perubahan iklim adalah: pertama, efek gas rumah kaca. Gas seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida terperangkap di atmosfer bumi. Mungkin Anda sudah tahu, gas-gas ini meningkat akibat dari pembakaran bahan bakar, pembakaran fosil, transportasi, dan industri. Bayangkan jika kita sendiri menjadi penyebab dari pemanasan global ini. Selain itu, kita juga harus bicara tentang deforestasi atau penebangan hutan secara liar. Setiap pohon yang ditebang sebenarnya melepaskan karbon dioksida yang tersimpan dalam biomasa pohon, dan mereka akan berefek terhadap atmosfer bumi. Dan ketika hutan-hutan dan pohon-pohon kita hilang, kita kehilangan kemampuan bumi untuk menyerap karbon-karbon yang ada di alam, yang tentunya akan memperburuk kondisi dari iklim kita. Terakhir, pengalihan fungsi dari lahan seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, atau sebagai pusat perkotaan. Proses ini, selain melepaskan karbon, juga mengurangi tutupan hutan yang kita butuhkan untuk menyeimbangkan gas-gas di atmosfer. Bagaimana dengan dampaknya? Perubahan iklim sangat mempengaruhi ekosistem kita, terutama pada hutan tropis. Pemirsa, tahukah Anda bahwa suhu yang terus meningkat dan pola curah hujan yang berubah membuat hutan tropis semakin rentan terhadap kekeringan dan kebakaran? Situasi ini mengurangi tutupan hutan dan mengganggu komposisi spesies di dalamnya. Bayangkan, hutan yang kita kenal bisa berubah drastis karena adanya perubahan iklim. Bukan hanya itu, habitat bagi banyak spesies flora dan fauna juga ikut terancam. Spesies yang bergantung pada hutan mungkin kehilangan rumah mereka. Dan tentu saja, masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya hutan pun terkena dampak. Penurunan hasil panen, hilangnya sumber daya, hingga risiko bencana alam seperti kebakaran hutan bisa mengancam perekonomian mereka. Jadi, perubahan iklim ini tak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga kehidupan manusia. Lantas, apa yang sudah dilakukan Indonesia? Permisa, jangan khawatir. Ternyata pemerintah telah meluncurkan rencana operasional Volunetsing 2030, yaitu sebuah strategi untuk menjadikan sektor kehutanan sebagai penyerap karbon. Targetnya adalah penurunan emisi sebesar 140 juta ton karbon dioksida pada tahun 2030. Ini artinya, di masa depan sektor kehutanan kita diharapkan dapat mengimbangi emisi yang sudah ada. Selain itu, ada komitmen untuk mengurangi deforestasi, salah satunya Nationally Determined Contribution, yang menargetkan pengurangan emisi hingga 43,20% dengan bantuan internasional. Dan tidak hanya itu, rehabilitasi hutan juga terus digencarkan. Pemerintah bersama masyarakat menanam kembali pohon dan memulihkan kawasan yang rusak akibat deforestasi dan kebakaran. Jadi, perubahan iklim memang tantangan besar, tetapi kita juga bisa menjadi bagian dari solusinya. Sekian laporan dari kami. Saya Muhammad Bintang Ayu Putra. Saya Nanda Tabita Putri. Saya Nanda Nayata Ceta Marwinasto. Pamit Undur undur diri. diri. Kembali ke studio.